Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar untuk memenangkannya atas segala agama lainnya, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Mari kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kita uswatun hasanah Nabi besar Muhammad SAW, serta seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang tetap istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, dalam kesempatan yang mulia ini kita berkumpul untuk mengkaji sebuah tema yang penting dalam ajaran Islam dalam rangka 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, yaitu tentang masa tarbiyah dan puasa Arafah. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, yang artinya barang siapa melakukan ketaatan lalu selesai darinya, maka tanda diterimanya ketaatan tersebut adalah ia menyambungnya dengan ketaatan yang lain. Dan tentunya tanda tertolaknya amalan ketaatan itu adalah apabila setelah ketaatan itu dilaksanakan, ia malah mengiringinya dengan kemaksiatan. Ini terdapat dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 399. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2 yang bunyinya wal fajr wan laili yashr. Jumhur ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wal laili yashr adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah SWT dibandingkan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari ini. Maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Batul iman rahimakumullah, tidak terasa begitu cepat berlalu. Besok kita sudah memasuki tanggal 8 Dzulhijjah. Ada satu amalan yang akan membawa kita pada keberuntungan, yaitu dengan melaksanakan puasa di esok hari. Mengapa kita beruntung? Karena ketika kita melaksanakan puasa besok akan memperoleh 2 keuntungan, yaitu yang pertama, pahala puasa di hari Senin, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, lantas beliau SAW menjawab, "Dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumu ba'astu au bu'istu au anzila ala fi." Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari itu aku diutus atas itu atau diturunkannya wahyu untukku. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 1162. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal Itsnain wal khamisa fa'ajabu ayyuradu amali wa ana shaum." Berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin,
dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyamu al-husaini wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu mengenai dalil dari puasa di hari Senin besok. Kemudian ada lagi puasa, pahala puasa yang dinamakan puasa Tarwiyah. Hari Tarwiyah adalah tanggal 8 Zulhijjah. Istilah Tarwiyah berasal dari kata tarawwa yang artinya membawa bekal air. Karena pada hari itu dulu para jamaah haji membawa bekal air berupa air Zam-Zam untuk persiapan pada hari Arafah dan menuju Mina. Mereka minum, memberi minum unta dan membawanya dalam wadah. Itu namanya tarwiyah. Tarwiyah itu persiapan dengan membawa bekal air untuk wukuf di Arafah, kemudian melempar jumroh di Mina. Puasa di tanggal 8 Zulhijjah adalah keumuman dari memperbanyak amalan di 10 hari awal Zulhijjah. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian jihad dan tidak ada satupun yang kembali atau dia mati dan hartanya diambil oleh musuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Tirmizi. Wa kelima rahimahullah, selanjutnya pada hari Selasa besoknya, maksudnya hari Senin besok itu adalah hari Tarwiyah, kemudian besoknya adalah hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Ada amalan puasa yang namanya amalan Arafah. Ya. Nama Arafah diambil dari padang Arafah, tempat para jamaah haji melaksanakan wukuf, yaitu berdiam diri sambil memperbanyak doa, zikir, istighfar dan penghambaan kepada Allah SWT. Wukuf di Arafah ini menjadi rukun haji yang paling utama. Karena itulah hari itu memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Jadi orang yang berangkat haji tidak sah hajinya ketika dia tidak wukuf di Arafah. Bahkan semua orang-orang yang sakit yang berniat haji itu dibawa oleh ambulans untuk masuk ke wilayah Arafah, wilayah batasan-batasan Arafah untuk berwukuf, walaupun hanya sejenak. Misalnya dari rumah sakit dibawa, kemudian masuk waktu wukuf Arafah itu, kemudian setelah sejenak di waktu wukuf itu tadi mulai pada duhur sampai asar, mereka dipulangkan kembali ke rumah sakit. Itu sudah sah hajinya. Apalagi orang yang sehat, mereka semua berkumpul untuk berdoa dan berzikir di hari Arafah itu. Nah, kita yang tidak berangkat haji itu disunahkan untuk melakukan puasa. Dalam sejarah Islam, hari Arafah juga dikenal sebagai hari disempurnakannya agama Islam. Allah SWT berfirman pada surat Al-Maidah surat kelima ayat ketiga yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama. Ini
ayat yang diturunkan pada saat wukuf di Arafah diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi pengakuan bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari yang kita sempurnakan agama untukmu, wa atmamtu alaikum, dan telah aku cukupkan nikmatku padamu, wa raditu lakum Islam madinah, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi jika ada agama-agama lain yang mengaku bahwa itu agama yang paling benar, itu keliru. Atau pandangan orang-orang Islam bahwa semua agama itu sama, itu juga pendapat yang keliru. Karena Allah sudah menetapkan bahwa itu lakum Islam Madinah, bahwa Islam adalah agama yang hanya satu-satunya yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka kembali saya ingatkan, bagi yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, disunahkan untuk berpuasa. Dihukumi puasa ini sebagai sunnah muakkad. Dan syariat Islam memberikan keutamaan khusus untuk puasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari apa, di mana puasa pada hari itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumul Arafah ahtasabu 'ala Allahi ayyakfaru sana allati qablahu wa sanatu allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah agar menjadikan puasa ini sebagai penebus dosa dan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hadis riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Muslim. Oleh karena itu, kita boleh memilih untuk menjalankan puasa Arafah saja atau menggabungkan puasa dengan puasa tarawih, artinya sebelum dan setelahnya. Jadi sebelumnya adalah namanya puasa tarawiyah dan setelahnya adalah puasa Arafah. Atau paling tidak kita mengejar satu pahala terbesar, yaitu diampuni dosa kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya, yaitu dengan puasa Arafah pada hari Selasa. Ya, mari kita niatkan untuk bisa melaksanakan paling tidak pada hari Arafah, pada puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Bagaimana dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa hari Arafah itu adalah ketika orang-orang berangkat haji di wukuf di Arafah, kemudian pada saat itu kita yang berada di tidak melakukan haji melakukan puasa, padahal tanggal 9-nya itu berbeda dengan tanggal yang ada di Arab Saudi. Maka kita diperintahkan untuk melaksanakan puasanya pada tanggal 9 Zulhijjah. Memang ada perbedaan pendapat dalam hal puasa Arafahnya. Ketika orang-orang sedang berhaji di Arafah, itu kita di sini belum tanggal 9, maka kita melaksanakan puasanya yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena perintahnya puasa itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Oleh karena itu, mari kita saling mengingatkan dalam hal melakukan kebaikan dengan penuh kebenaran dan kesabaran, sebagaimana hadis dari Uqbah bin Amr bin Sa'labah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor 1893. Jadi kita saling mengingatkan, kita ingatkan keluarga kita juga untuk senantiasa mengamalkan
sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap amalan-amalan itu, ketika kita mengingatkan, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang lain yang melakukannya. Ini adalah dalil di mana kita disunahkan untuk mengajak pada orang lain kebaikan-kebaikan, supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan pahala dari ajakan yang dilakukan oleh kita. Ketika orang lain itu melakukan apa yang diajak oleh kita, berarti kita akan mendapatkan pahala terhadap apa-apa yang diajak oleh kita. Jadi kita jangan segan-segan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita. Supaya apa? Supaya ketika keluarga kita melaksanakan apa yang kita ajak, kita juga mendapatkan pahala terhadap apa yang diajak, yang dilakukan oleh orang yang melakukan apa yang kita ajak tadi. Man dalla ala khairi falahu mislu ajru fa'ili. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengerjakannya. Ya. Jadi ini kita harus saling mengingatkan satu sama lain supaya kita juga mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan apa yang kita ajak pada mereka itu sendiri. Mengawali pagi hari ini, mari kita sejenak berdoa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4 dan 5 berikut. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaikal anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatal ladzina kafaru wa aghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal atau berserah diri, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Rabb kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau lah yang penuh mendengar lagi Maha mengetahui. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua bermanfaat dan kita dapat melaksanakan apa yang disampaikan pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.